Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaina tawakkal. Teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan, sebelum kita memulai kajian ini kita berdoa sebentar kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan segala keadaan kita. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim, nasrun minallah wa fathun qarib. Semoga apa yang kita baca bermanfaat bagi kita, dimudahkan dalam memahami kitab-kitab yang akan kita baca ini. Yang kedua, kita bersalat membacakan Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para aulia, para guru kita, para masyayikh kita, termasuk pengarang kitab ini. Al-hadina as-salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua adalah Fatihah untuk kita semua. Semoga kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala segala usaha kita. Semoga yang punya tanggungan segera dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang belum punya keturunan segera diketurunan oleh Allah. Semoga yang masih jomblo segera dikasih jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang belum punya rumah dikasih rumah oleh Allah. Semoga yang belum punya kuota segera dikasih kuota oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadini as-salihah al-Fatihah. Kita akan mengkaji sebuah kitab, nama kitabnya Al-Wafi. Al-Wafi ini adalah sarah daripada kitab Arba'in An-Nawawi. Arba'in artinya 40, Nawawi itu nama atau julukan atau panggilan dari salah satu pengarang kitab yang terkenal. Nama beliau aslinya adalah Yahya Syaraf Ad-Din An-Nawawi. Kenapa beliau kok dipanggil Nawawi? Karena Nawawi itu tempat tinggal beliau, yaitu kota Nawa. Jadi orang dulu itu banyak yang terkenal karena kotanya. Termasuk Imam Bukhari itu dari kota Bukhara. Nah, ini banyak pengarang-pengarang kitab itu dari kotanya. Kemudian ada Imam Al-Bantani itu dari Banten. Wah, banyak sekali. Ulama-ulama yang terkenal dari kotanya itu disebutkan. Nah, di sini kita akan membaca karya beliau, yaitu Arba'in Nawawi, hadis-hadis pilihan yang dipilih oleh beliau, yang dianggap beliau adalah cukup mewakili permasalahan problematika yang ada di masyarakat, yaitu 40 hadis sahih. Nah, hadis sahih ini yang pilihan beliau, kita akan membaca hadis ini, yaitu hadis yang ke-16. Apa? Di sini dikasih judul oleh beliau. Beliau itu kalau di Al-Wafi ini, di setiap hadisnya dikasih judul. Apa judulnya? La taghdab walakal jannah. Jangan marah, pasti kalian akan dikasih surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman mau surga atau neraka? Pastinya mau surga kan? Kalau mau surga, please jangan mudah marah. Jangan mudah emosi. Jangan, nggak boleh ya. Maka kalau sudah begini, maka kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang ke-16 ini diriwayatkan oleh sahabat dekatnya Rasulullah SAW, yaitu Abu Hurairah. Abu itu bapak, Hurairah artinya kucing. Kenapa kok dipanggil bapaknya kucing? Satu, karena Abu Hurairah itu saking opennya terhadap kucing. Yang kedua, saking CS-nya sama Rasulullah. Ini nggak mungkin kan orang yang nggak CS tiba-tiba dipanggil bapaknya kucing, tersinggung dong. Ini saking CS-nya sama Rasulullah. Nama beliau dulunya sebelum masuk Islam namanya Abdus Syam, berarti hambanya matahari. Nah, ini nggak boleh. Kita jangankan hambanya matahari, Abdul Makkah, Abdul Ka'bah itu aja nggak boleh. Hambanya Mekah, hambanya Ka'bah itu aja nggak boleh. Yang boleh adalah Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, itu yang boleh. Nama-nama Allah yang 99 itu dipakai nama kita, harus dikasih nama depannya dikata-kata Abdun. Berarti apa? Kita hambanya nama-nama yang 99 itu, yaitu namanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali kepada hadis ini. Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Kalau tidak salah, mohon diingatkan saya, kurang lebih 5.070 sekian. Wah, 5.000 hadis ini kan luar biasa sekali ini. Kayak Abu Hurairah itu langsung menempel Rasulullah terus. Karena 5.000 lebih yang diriwayatkan oleh beliau. Masya Allah, luar biasa sekali. Menunjukkan ini adalah
salah satu sahabat yang betul-betul dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat lain, maknanya bukan Abu Hurairah. Abu Hurairah hanya meriwayatkan. Ada sahabat yang lain berkata kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dikatakan? Ausoni. Apa? Nasihati kami ya Rasulullah. Qala la taghdab. Apa nasihatnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan marah. Kemudian dikatakan ini faraddada miraran. Kemudian diulangi lagi. Ya Rasulullah, nasihati kami yang lain apa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La taghdab. Bahkan di riwayat yang lain disampai 3 kali. Oke ya Rasulullah, terima kasih. Ada nasihat lagi yang lain ya Rasulullah? La taghdab. Sampai 3 kali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasihatnya adalah jangan marah. Mbok ya jangan marah. Apalagi jangan marah. No ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari juga luar biasa. Hadis yang diriwayatkan sangat-sangatlah luar biasa banyaknya. Tapi apa faidah daripada hadis ini? Yang pertama ausoni. Jadi seseorang itu disunnahkan kalau ketemu orang yang alim, ketemu seorang guru, ketemu seorang ustadz, ketemu orang kiai, habaib yang alim luar biasa, maka apa disunahkan? Disunahkan mintalah nasihat. Ausoni. Jadi kalau ketemu kiai apa? Pak Kiai, mohon maaf, tolong nasihati saya. Apa kata-kata? Jangan sampai kalau kita minta ketemu kiai, Pak Kiai, kata-kata hari ini ya enggak boleh begitu. Cara minta nasihatnya yang benar. Pak Kiai, mohon nasihat buat saya pribadi. Banyak hal. Saya itu pernah nasihati oleh salah satu ulama yang sangat luar biasa di Jawa Timur ini, Buya Ikhya Ulumuddin. Beliau punya pondok di Pujon. Saya itu pernah datang minta sengaja sowan kepada beliau nasihati saya. Saya ini kebetulan ketua KNRP Malang Raya dan sekitarnya sampai Banyuwangi di Jawa Timur itu. Kemudian saya minta nasihat, ingin menjadikan beliau sebagai penasehat KNRP. Kemudian saya tanya, beliau nasihati saya, ingat betul itu. Beliau mengatakan begini, jenengan ini, kalau bahasa Indonesianya, kamu ini adalah orang yang berhubungan dengan masyarakat. Dengan masyarakat itu tujuan antum adalah apa? Menjadikan orang faham tentang Palestina. Sehingga orang indikasinya faham itu apa? Donasi kepada Palestina. Kemudian apa kata beliau? Maka banyak-banyak libatkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sepandai-pandai kita public speaking untuk fundraising terhadap seseorang, maka nggak ngaruh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dekatkan diri engkau kepada Allah, fa insyaallah orang akan peduli terhadap Palestina. Masya Allah. Nasihat itu betul-betul apa ya? Sehingga kita belum melakukan fundraising atau dakwah tentang Palestina atau edukasi tentang Palestina, maka Masya Allah dekatkan diri kepada Allah. Itu nasihat bagi saya yang sangat luar biasa, yang sampai sekarang betul-betul saya terapkan. Dengan cara apa kita bertakarub kepada Allah? Banyak hal. Jadi kita ambil contoh, kita dekat dengan Allah dengan cara kita mencintai kekasihnya, yaitu baginda Nabi. Kita bersalawat kepada baginda Nabi. Kita berzikir, zikir yang afdol, apa? La ilaha illallah. Banyak hal. Maka nasihat daripada ulama itu luar biasa. Ada saya itu datang ke salah satu kiai, termasuk dzurriyyah saya, yaitu Kiai Manan Ad-Dasuki. Beliau berkata pada saat itu, Masya Allah, ada tetangga saya pada saat itu, anaknya ini berantem sama Pak D-nya. Kemudian bapaknya ini datang ke rumah. Gimana ini? Anak saya berantem sama Pak D-nya, sama kakak saya. Nggak mungkin dong seorang Pak D minta maaf ke keponakan. Ini gimana caranya? Kenapa? Udah biarkan aja, itu nanti juga sadar-sadar sendiri. Apa kata beliau? Masalahnya ini anak saya nggak mau sekolah. Besok ini ujian, ini 2 hari lagi. Kalau nggak mau sekolah ini bagaimana? Dia mengancam, saya nggak masuk kecuali Pak D minta maaf. Waduh, saya minta doa, kemudian saya minta bacalah Alam Nasrah, kemudian kalau bisa ditiupkan ke kepala daripada anak Anda begitu. Kemudian apa? Dijawab, wah ini udah gede anaknya, gimana? Ya sudah, tiupkan di airnya dikasih minum ke dia. Wah, kemudian apa? Dicoba. Ini sudah nggak marah-marah, tapi belum mau sekolah. Ya sudah, saya datang ke Kiai Manan Ad-Dasuki. Beliau kemudian apa? Membacakan, Masya Allah, adem begitu. Setelah didoakan, maka
Anak ini, Masya Allah, besoknya mau sekolah, luar biasa sekali. Pesannya apa kata beliau? Beliau berkata semacam ini. Pada saat kami mau masuk ke rumah beliau, ada adik beliau namanya Kiai Fur. Beliau berkata gini, ada apa? Iya, ini loh anak saya kok bandel begini. Beliau berkata gini, oh iya, anak yang namanya anak ya enggak apa-apa bandel. Tapi antum tahu ada kiai besar di Singosari, itu anaknya dibilang apa? Anaknya juga bandel. Tapi kiai itu tetap mengakui bahwasanya anak itu adalah anak kita. Maka yang sabar. Pesan dari Kiai Fur ini tadi apa untuk kita? Bahwasanya kita senantiasa sabar. Anak kita marah, yo mbok sabar. Loh, gitu loh. Istri kita marah, mbok yo sabar. Maka kalau kita sering-sering datang ke kiai itu kita penuh hikmah, kita penuh dapat nasihat. Maka di sini yang pertama kali kalau kita ketemu ulama, kita ketemu kiai, maka disunnahkan apa? Kita minta memberi nasihat. Jangan dikit ya Ustadz, kiai mohon maaf nih, selfie dulu, Gus kita selfie dulu. Apakah foto ini tidak boleh? Boleh. Bahkan kalau kita itu naruh foto para ulama di HP kita begitu atau di dinding rumah kita sehingga kita ingat, Masya Allah, aku bersama kiai itu, maka menjadikan kiai itu atau foto itu menjadikan kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti kiai itu mirip Allah. Naudzubillah. Innallaha laisa kamitslihi syai'un. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mirip sesuatu hal. Maka oleh karena itu kita itu untuk jangan marah itu gara-gara apa? Ngelihat foto ulama atau apa itu mengingatkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maknanya kalau kita dekat ulama kita jadi ingat Allah Subhanahu wa taala, maka boleh kita memajang foto kiai, para ulama, para habaib yang senantiasa ngademin hati kita, nasihatnya senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.